Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kiai, mungkin pertanyaan kami itu sudah begitu umum, bahkan banyak di luar sana, akan tapi perlu kita tasih kembali kepada Kiai terkait tasamuh Kiai, atau biasa kita sebut dengan toleransi Kiai, di mana kita masyarakat Muslim Bali itu biasa terlibat dalam acara-acara keagamaan non Muslim Kiai. Seperti mungkin kita ikut menjaga perayaan Nyepi atau mungkin ikut mengarak ogo-ogo semisal. Nah, pertanyaan saya Kiai, gimana hukumnya atau gimana kita menyikapinya agar bisa kami jadikan hujah Kiai dalam bermasyarakat di bumi Bali ini khususnya Kiai. Terima kasih, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil terkuat tentang tasamuh toleransi adalah ayat yang menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Maka kita harus mengikuti asbabun nuzul ayat ini. Kenapa kemudian turun ayat bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika itu Nabi berdakwah, mendapatkan simpati yang luar biasa sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan bangsa Quraisy, kafir Quraisy. Mereka sudah menghalangi dengan cara ini gagal, memprovokasi dengan cara ini gagal, menghalangi Nabi gagal, sampai menawarkan Nabi kerajaan. Wahai Muhammad, ketika memang engkau ingin kerajaan, kami berikan kerajaan, tapi hentikan perjuangan ini, agama ini yang merusak peribadatan kami, nenek moyang kami. Atau engkau ingin wanita, kami siapkan yang tercantik dari setiap kabilah. Atau harta, kami akan bayar upeti kepada engkau. Semua ditawarkan. Apa jawaban Rasulullah? Andaikan matahari ditaruh di tangan kananku, bulan tangan kiriku, untuk menghentikan perjuangan ini, aku tidak akan berhenti. Karena ini tugas dakwah. Nah, tawarannya terakhir, kalau begitu begini aja, sehari kamu ikut ibadah saya, besoknya saya ikut ibadah kamu, saya akan sholat juga. Turun ayat lakum dinukum waliyadin. Ini adalah dalil toleransi. Jadi toleransi itu membiarkan masing-masing penganut agama menjalankan ibadahnya tanpa mencampur aduk. Itu toleransi. Bukan kemudian seperti yang ditawarkan orang kafir Quraisy tadi itu, besok saya mau ikut ibadah kamu, besoknya lagi kamu ikut ibadah saya. Bukan itu, justru itu yang dibantah kan. Tapi kemudian kita melihat ada saudara kita ikut ogoh-ogoh, langsung dihukumi kafir. Tunggu dulu, etikanya bagaimana dia? Paling tidak fasik. Ulama membahas antara itu. Masuk ke rumah ibadah orang lain, apakah langsung mengubah imannya? Tahukah Anda ketika dibelah apa isi imannya? Ya, dan itu juga persoalan. Kadang-kadang kita melihat ada saudara kita mudah mengkafirkan, mengklaim. Nah ini. Apalagi ada situasi tertentu orang terpaksa untuk melakukan satu hal. Itu lain hal ya, madharat sudah. Ada yang sampai dipaksa mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya iman. Dimakfu oleh Allah. Maka melihat kondisi ini harus ditafsir. Tetapi yang ideal tadi itu lakum dinukum waliyadin. Sudah, kita dengan tradisi kita, keagamaan kita tidak mengganggu. Anda dengan tradisi keamanan Anda tidak mengganggu. Bagaimana kalau ingin menjaga? Ada pemerintah yang berkewajiban. Kalau pemerintah itu aparaturnya muslim, ya bukan persoalan muslimnya, tapi dia bertugas pengamanan di situ. Tapi kalau inisiatif pribadi, tunggu dulu, ada yang lebih utama. Ya, tidak harus kemudian ikut serta mencampur adukan ibadah itu. Intinya tidak mencampur adukan agama itu intinya. Ada yang sebenarnya bukan agama tapi tradisi, ya. Nah, itu dibedakan lagi, tradisi. Kalimat-kalimat yang menjadi tradisi setelah difahami ternyata itu maknanya luas. Contoh sembahyang. Sembahyang ini kan bukan dari Islam. Sembahyang.
tapi kemudian digunakan oleh para wali untuk memaknai sholat, sehingga umum mutlak, sama dengan kemutlakan makna ibadah kan gitu ya, menyembah. Begitu juga ada ucapan-ucapan seperti sejahtera, salam sejahtera ya. Itu kan semua mutlak, bisa digunakan untuk siapa saja. Tetapi Nabi punya pilihan sendiri yang lebih cerdas. Salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Lebih aman ikut Nabi ini. Apakah makna apa maknanya? Kalau kemudian punya makna umum, punya makna mutlak, salam sejahtera, maka bisa masuk pada kata-kata tadi sembahyang. Tapi kalau kemudian menjadi satu akidah, satu etikad, ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Seperti ucapan selamat Natal dibahas oleh sebagian yang kontra dan yang pro, yang mengatakan boleh karena etikad kita bukan kepada Nabi Isa yang dijadikan Tuhan. Maka ketika mengucapkan selamat hari Natal, Nabi Isanya kita, bukan Nabi Isanya mereka. Tetapi kenapa harus tanggal 25 Desember yang nggak jelas sejarahnya? Kalau kita ngaji Quran, setiap kita ngaji Quran surat Maryam, pasti kita akan mengucapkan selamat Natal kepada Nabi Isa. Salamun alaihi yauma wulidtu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tidak perlu tanggal 25 Desember. Dan disinilah syubhanya. Ada keserupaan tradisi dengan mereka yang menyembah Nabi Isa. Kenapa harus menyerupai? Tapi menghukumi langsung kafir, tunggu dulu. Setidaknya di situ ada kerancuan, ada syubhah. Nah, syubhah ini kalau sampai terus menerus bisa jadi noktah hitam di hati, bisa jadi kefasikan. Ini kan juga tidak baik. Begitu juga kemudian yang mengatakan haram, tidak boleh. Ya karena menganggapnya bahwa ucapan selamat Natal itu adalah milik mereka, yang tidak bisa ditakwil lagi. Kalau sudah selamat Natal bukan tradisi Islam, pasti sudah salah, dan itu akan merancukan akidah kita. Ini yang hati-hati. Ulama berbeda. Habib Ali punya pendapat sendiri, guru kami punya pendapat sendiri, tapi tidak harus saling menghujat. Bagi seorang pemimpin, ada rakyatnya mengadakan Natal, bagaimana dia? Nah, ini kan penting strategi. Selamat Natal bagi yang merayakan, karena dia pemimpin. Tapi Anda orang biasa, tidak ada pengaruh bagi dia. Kenapa harus ikutkan selamat hari Natal? Siapa kamu? Kamu mau bilang kayak gitu, tidak ada manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, kenapa nggak wiridan saja daripada merancukan masalah, kan gitu. Maka lihat posisinya juga, siapa yang mengucapkan, apa manfaatnya, apa tujuannya, kemaslahatannya di mana. Jadi dimensinya cukup luas itu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.